Lah tadi kata Bapak Rasul Yesus, sekarang murid Yesus. Yang mana yang Bapak tanya? Padahal Petrus itu adalah murid atau rasul terbesar di antara para murid. Anda Silakan takut dengan saya. Dengar dulu, saya bicara. Pak Dehe sebelumnya dia adalah Protestan ya, mungkin Anda udah tahu juga. Ya, saya nggak terlalu menjawab pendapat dari Pak Dehe karena beliau terlalu pintar menurut saya. Saya hanya menyampaikan bahasanya Terus baik di Petrus maupun di Mazmur 90 ayat 4 itu adalah ilham yang didapatkan oleh para rasul, dan tentu apa yang diilhamkan oleh Allah atau Tuhan kepada rasul maka akan dituliskan menjadi sebuah kitab. Itu aja sih klarifikasi saya mengenai Pak Dehe. Saya nggak mau berdebat kecuali Pak Dehe mau berdebat dengan saya. Pernyataan klarifikasi kayak gitu dimakan Pak Dehe sejak tadi kayak gitu. Silakan Pak Dehe ditanggapi. Iya, itu bagaimana, Bang? Ini orang mana dulu? Orang Nias ini bukan? Orang Indonesia Pak Dehe. Iya, karena kalimat-kalimatnya Tinggal seperti di Indonesia. orang Nias kalimatnya. Mau orang Nias, mau Batak, mau Jawa, mau Sunda nggak perlu Pak Dehe. Sama aja itu. Kita sama-sama satu Indonesia. Oh iya. Lalu bagaimana jawaban Bapak di dalil sana itu? Apa artinya itu? Coba Bapak baca. Apanya Pak Dehe? Yang masalah tadi... 1000 hari tadi yang dibahas ya menjadi 1 hari ya. Oh ya, boleh Pak, boleh. Itu yang Pak Dehe bilang. Udah saya sampaikan Pak Dehe, itu adalah ilham kepada para rasul. Saya mau tanya kepada Pak Dehe, percaya nggak sama Yesus? Yesus dengan rasul beda Pak? Nggak, percaya nggak sama Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan? Yesus dengan rasul beda. Kita balik lagi ke pertanyaan saya. Enggak, Jangan... kita komunikasi 2 arah Pak Dehe. Artinya nanti mengarah ke sana dia. Percaya nggak Pak Dehe bahwasanya Yesus itu menurut ajaran Kristen dia itu adalah Tuhan dan Allah? Percaya nggak? Kalau Bapak Kristen, Ya. pasti sudah tahu jawabannya karena saya Kristen. Oke, berarti sepakat ya, percaya ya. Kemudian Saya tidak mau sepakat dulu di sini karena belum saya tahu Anda. Iya, ini kita kan sepakat ini Pak Dehe. Artinya Yesus itu adalah Tuhan. Kemudian pertanyaan yang kedua yang supaya mengarah kepada pertanyaan Pak Dehe, percaya nggak sama Rasul Yesus, termasuk Raja Daud, atau Rasul yang dikenal di Yesus. dalam Al-Quran Nabi Daud? Siapakah Rasul Yesus itu? Rasul dan tadi katanya juga Tuhan. Kenapa banyak sekali namanya? Bahasa sederhananya Pak Dehe, murid Yesus. Bagaimana? Murid Yesus. Siapa Rasul murid? itu berarti Rasul nggak tahu Pak Dehe ya? Lah tadi kata Bapak Rasul Yesus, sekarang murid Yesus. Yang mana yang Bapak tanya? Tadi saya tanya ke Pak Dehe, percaya nggak sama Yesus bahwasanya Yesus itulah Tuhan? Kita sepakat bahwasanya sebagai orang Kristen kita percaya sepakat bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Saya kejar apa yang didebatkan oleh Pak Dehe kepada teman-teman tadi. Percaya nggak sama Yesus? Sama Yesus. Rasul. Pak Coki, Sama Rasul agak-agak percaya putus-putus nggak, Pak tuh jaringannya kayaknya. Suara Anda akhirnya putus-putus nggak jelas gitu. Bisa diulang gitu? Halo. Ngadat gambar Anda ngadat lak. Iya, saya di sini. Aduh, ngomong apa beliau ya? Lak gitu, lak. Anda lak. Nggak ada suara. Bilang aja orang masuk nggak kau? Pak Dehe. Iya. Lak. Ya.
Percaya kayak Pade kepada Yesus, aku percaya kepada Yesus. Percayalah kepada Rasul, Rasul yang mana? Pak Dehe, susah Pak Dehe. Kayaknya beliau Pak Cokinya ngelak itu. Pak Dehe dengar jelas nggak suara beliau? Kurang. Makanya putus-putus gitu. Nanti apa yang didebat? Pak Coki, Anda putus-putus suara Anda. Akhirnya apa yang Anda omongkan itu nggak utuh gitu loh. Akhirnya apa? Kita bingung apa yang Anda katakan gitu. Di sini begitu. Ini pasti bahwanya salah persoalan ilham yang disampaikan oleh Petrus bahwasanya 1000 hari jadi 1 hari. Makanya kan jawabannya ini nanti. Pak Coki, tolong diperbaiki dulu jaringannya tuh. Soalnya Pak Dehenya pun nggak dengar jadinya gitu. Jaringannya tuh soalnya nggak ada. Ini jelas ini Pak Ustadz, jelas ya, jelas. Coba Anda lihat komentar penonton tuh terhadap Anda. Lak di tempat saya juga lak patah-patah gitu. Suara Anda nggak utuh. Ada pedalak di tempat saya juga patah-patah. Suara Anda nggak utuh. Oh ini udah dengar ini Pak Ustadz, udah dengar belum? Udah Kalau ini agak lancar nih. Ini agak lancar. Dengar. Oke. Nah, begini Pak Dehe, saya sebenarnya nggak mau berdebat Pak Dehe ya, mohon maaf nggak mau berdebat dengan Pak Dehe. Tapi untuk menjawab pertanyaan Pak Dehe, dengan menjawab beberapa pertanyaan saya yang saya ajukan mungkin ada 3 poin, nanti Pak Dehe akan menjawab sendiri pertanyaan atau yang didebatkan oleh Pak Dehe tadi. Jelas Pak Dehe ya? Lanjut. Kita sepakat bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Dan kedua, sebagai orang Kristen, apakah Pak Dehe percaya dengan para Rasul Yesus? Rasul Yesus itu berapa orang dan Jaringannya siapa tuh aja gimana? namanya? Nah, makanya kan. Pak Coki, Anda itu lagi ngerekam atau gimana? Suaranya double gitu. Gimana? Suara double gitu. Enggak merekam Pak Ustaz, enggak merekam. Gini. Coba Bapak turun dulu. Coba habis itu saya naikin lagi. Soalnya suara saya mantul gitu. Suara Pak Dehe mantul. Terus Anda ngelak gitu. Mantul. Oke, siap Pak Ustaz. Coba Anda turun dulu sebentar ya. Nah ini jelas nih, jelas. Jelas ini maksudnya. Oh jelas, oke. Tadi saya sampaikan bahwasanya apa yang diilhamkan oleh Tuhan kepada para murid, maka itu adalah bagian daripada atau firman Tuhan yang disampaikan kepada para murid. Pertanyaan saya, di situ ada di Petrus, persoalan masalah waktu yang 1000 tahun menjadi satu hari di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan di Mazmur 90 ayat 4 itu tertera. Nah, saya mau tanya ke Pak Dehe sekarang. Pak Dehe yakin dan percaya bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Kedua, percaya nggak Pak Dehe sama Rasul-Rasul Yesus? Rasul Yesus. Salah satunya Petrus. Tidak. Salah satunya Petrus. Tidak. Tidak. Oke. Percaya nggak sama Rasul Daud atau Nabi Daud yang ada di kitab Mazmur? Percaya apa itu saya sama Nabi Daud? Kitabnya, ajarannya, tulisan-tulisannya. Di situ ada nyanyiannya, ada doanya. Apa yang saya percaya? Yang mana? Biar jelas. Ya, orang Kristen nyanyi juga. Orang Kristen berdoa juga.
Iya, saya percaya itu kepada Yang saya Tuhan, tanya Pak. kepada Dehe, percaya nggak sama kitab Mazmur itu yang dituliskan oleh Nabi Daud atau Raja Daud? Itu aja Pak Dehe. Baru kita masuk ke intinya. Ya, begini bos. Kita Jangan Mazmur itu begini, jangan dulu, panjang. panjang kali nanti karena kita belum masuk di inti. Iya, Tidak. makanya saya ngomong. Percaya isinya itu maksud saya sama dengan Petrus. Dengan satu Petrus, Bisa. dua Petrus. Yang mana percaya yang apa, ditanya Deh? ini Deh biar bilang jelas. nggak percaya. Nah sekarang saya tanya Ah. Mazmur. Karena persoalan masalah waktu yang 1000 hari ada juga di Mazmur. Itu makanya saya tanya kepada Dehe. Ada yang Ada percaya hubungan- dan ada yang tidak percaya. Persoalan yang didebatkan tadi gitu loh. Ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Berarti Bapak tidak 100% Kristen. Masih ragu-ragu. Saya juga masih mau belajar. Oleh karena itu saya sarankan kepada Pak Dehe, teruslah belajar. Itu aja Pak Dehe, tidak ada tanggapan saya. Saya mau nanya ke Pak Ustadz ini. Boleh ya Pak Ustadz ya? Belum selesai kita, belum selesai. Jangan dulu lari ke sana. Kita belum selesai. Tidak, karena tidak bisa. Karena Pak Dehe tidak percaya dengan Nabi Daud atau Raja Daud atau Rasulnya Paulus atau Rasulnya Petrus. Padahal Petrus itu adalah murid atau rasul terbesar di antara para murid, di mana Yesus memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus. Apa kata Yesus? Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di dunia. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Itu dia persoalannya. Sementara Pak Dehe nggak percaya. Jadi ngapain kita bahas? Tidak perlu dibahas kalau Pak Dehe nggak percaya persoalan kitab Petrus itu loh. Karena sudah pasti Pak Dehe juga mempertahankan pendapatnya. Saya mempertahankan pendapat saya sesuai dengan Alkitab. Bukan dengan ide. Bukan Gantian, dengan gantian, apa? gantian, Pikiran, gantian. tapi sesuai dengan Gantian. Alkitab dia. Gantian, jangan terlalu Tidak panjang. tidak perlu karena nggak jumpa kita. Ya, Nggak dengarkan jumpa kita, juga Pak Dehe. Pak Coki. Kenapa Nggak kan jumpa, tidak nggak percaya jumpa jawabannya. alasannya kenapa kan gitu. Pasti kan ada alasannya. Tadi sudah saya bilang Pak Ustadz bahwasanya murid-murid Yesus atau rasul-rasul itu yang bersama-sama dengan Yesus ya sejak pelayanan mereka mulai dari awal ya artinya pilihan daripada Yesus, dan apa yang mereka tuliskan dan apa yang mereka sampaikan di dalam kitab termasuk Petrus adalah ilham dari yang di atas, ilham Roh Kudus, ilham dari Yesus sendiri. Bukankah Makanya, Yesus berkata makanya bahwasanya saya bilang akan turun gantian kita bicara. Gantian Kasih bicara. kasih kesempatan juga Pak Coki, Pak Dehe-nya menanggapi apa alasannya kan gitu. Boleh. Silakan Pak Dehe. Karena tidak ketemu jawabannya Pak Ustadz. Ketemu Saya bilang jawabannya, kalau begitu cuman jawaban Anda Pak bicara Dehe, terus. Pak Dehe benar. Saya bilang juga saya benar. Ya, silakan Anda Pak Dehe. takut dengan saya. Dengar dulu, saya bicara. Bapak tadi bicara, Benar. saya diam, dengarkan. Iya, benar. Gini bos. Nah, begini. Apa yang kupercayakan sama Petrus? Saya tanya dulu. Apanya Pak Dehe? Apa yang kupercayakan kepada Petrus? Satu-satu dulu, tipis-tipis dulu, tipis-tipis. Nggak, jangan melebar kemana-mana Pak Dehe. Karena kalau melebar kemana-mana udah masalah waktu lagi, masalah hari. Saya jawab aja dengan singkat, tapi mohon maaf saya tidak mau melebar kemana-mana nanti. Yang dipercayakan kepada Yesus kepada Petrus itu adalah kata Yesus kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Dan ketika terjadi percakapan selanjutnya, nah jadi Petrus meyakini Yesus, maka ketika Yesus
menyatakan dirinya, menanyakan dirinya kepada Petrus, siapakah aku ini? Maka kata Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, maka ada satu lagi pesan Yesus, katanya, kunci kerajaan surga kuserahkan di tanganmu Petrus. Itu, jadi kalau kita harus melebar ke mana-mana nanti nggak terjawab persoalannya Pak Dehe. Itu dia masalahnya. Saya tidak melebar pertanyaan saya. Kalau belum tahu persoalan itu ayat itu, sama-sama kita belajar. Saya juga belajar membaca Alkitab. Pak Dehe juga harus belajar membaca. Ini saya bilang kapan saya bicaranya, kok Bapak terus yang ngomong. Udah 7 menit saya lihat di sini, udah 7 menit loh Bapak ngomong nih. Saya lihat di sini 7 menit Bapak ngomong. Ya gantian Pak Coki. Kapan saya tanggapinya? Begini Pak Joki yang terhormat. Ya silakan, nggak apa-apa, silakan. Saya tidak percaya Silakan. sama Kan udah aku jawab. Petrus. Kenapa saya tidak percaya sama Petrus? Ketika Tuhan pun ada di dunia, ketika bersama-sama dengan Yesus, dia menyangkal Yesus 3 kali. Yesus pun dia berbohong. Bukan. Mohon maaf teman-teman, suara hujan di tempat saya hujan deras gitu ya, bukan suara angin. Jadi saya mute dulu Pak Dehe, silakan ya, lanjut dulu ya. Jadi bagaimana saya percaya sama Petrus? Yesus sendiri dia menyangkal 3 kali. Dan di Petrus ini itu bukan Tuhan yang berbicara, bukan Tuhan. Tapi Petrus di ayat itu sama dengan pemazmur, doa Musa abdi Allah, bukan firman Tuhan kepada Musa. Kita jangan lari ke konteksnya. Bapak yang lari, nuduh saya tadi yang lari. Coba dibaca, doa Musa abdi Allah, doanya 1000 tahun di mata manusia, hanya sehari di mata Tuhan. Itu doa Musa, bos. Ya silakan tanggapi. Ilham bukan? Enggak ada ilham di situ. Enggak, Itu ilham doa atau Musa. bukan? Apa yang disampaikan Itu kepada doa. Petrus itu sama Musa itu adalah artinya ece-ece atau katakan bohong-bohongan si Musa, bohong-bohongan si Raja Daud, atau bohong-bohongan si Petrus. Itu maksudnya Pak Teh kan? Loh, siapa yang bilang bohong-bohong? Saya bilang, coba dengar pakai kuping. Itu Itu kan adalah tertulis doa dalam kitab Musa. Pak Dehe. Makanya dengar dulu, jangan dulu, dengar dulu. Itu adalah doa Musa Iya, kepada Tuhan. Paham? Doa, contohnya Lanjut, Pak Dehe, Pak Dehe berdoa kepada Tuhan. Pak Dehe yang berdoa, bukan firman Tuhan. Bukan Tuhan lalu Tuhan berfirman kepada Musa, bukan. Baca dulu, bos. Iya ya. Jangan baca dulu Mazmur Iya. 90. Iya. Itu doa itu, bos. Doa ya. Iya, yang terucap di doa itu apa Pak Dehe? Apakah doa itu memang bukan ilham juga yang disampaikan melalui melalui si Musa atau melalui raja yang di Mazmur itu? Ataukah memang tiba-tiba Bapak pernah sembarangan berdoa nggak? Musa ngomong? Bapak pernah berdoa nggak? Enggak, ini contoh sederhana loh. Contoh Jadi, sederhana. begini, Pak Bapak Dehe. pernah berdoa nggak kepada Tuhan? Begini Pak Dehe. Enggak, dengar dulu, jawab dulu nih. Bapak pernah berdoa nggak Kalau sama Tuhan? berdoa Pak Dehe, udah Nah, jelas lah, Pak Dehe. ini Itu makanya pertanyaan dibaca apa di itu? atas, makanya dibaca. Ini. Saya kasih dalilnya ya. Pasal Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat apa itu tadi? Ayat 1. Doa Ayat 30.
Bukan, Mazmur 90 ayat 1. Doa Musa. Nah, udah salah pada itu kalau ayat 1. Loh, kita baca dari awalnya, Bos, biar mengerti kita itu isinya. Doa Musa abdi Allah sama dengan Iya, Pak Dehe. doa Pak Dehe abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau suatu giliran jagat di waktu malam. Ini adalah doa Musa kepada Tuhan, bukan Allah berfirman kepada Musa. Lalu begini Pak Dehe. Begini Pak Dehe, kalau itu doa Musa kita sepakat. Pertanyaannya sekarang, kenapa Musa mengatakan ya waktu 1000 hari di hadapan manusia jadi satu hari di hadapan Tuhan? Musa itu nabi loh. Musa itu nggak ngomong sembarangan karena dia nabi. Tentu kenapa dia ngomong seperti itu? Karena dia diilhamkan oleh Allah yang dari atas. Ini doanya, Bos. Itu maksudnya loh. Bukan Itu ilham maksudnya dari Allah, bukan. Lalu kalau begini Pak Dehe, Bos harus kenapa paham di dulu. benak Musa atau di hati Musa mengatakan bahwasanya 1000 hari di hadapan Tuhan, 1000 hari di hadapan manusia menjadi 1 hari di hadapan Tuhan? Apa bedanya? Apa bedanya dengan Petrus, isi Petrus yang kalian debatkan tadi? Apakah Musa suka-sukanya ngomong bahwasanya 1000 hari itu, yang 1000 hari itu hanya 1 hari di hadapan Tuhan, hanya 1 hari di hadapan Tuhan? Apakah dia asal ngomong menurut Pak Dehe? Tentu tidak. Jadi menurut saya itu ilham. Benar yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, bahwasanya Alkitab ini ada yang langsung disampaikan Allah melalui para nabinya, ada yang disampaikan Allah melalui para malaikat kepada umat manusia yang ada di bumi. Itu dia. Dan ada juga yang disampaikan melalui penglihatan, melalui pewahyuan. Dalilnya di mana itu, Bos? Ilham. Dalilnya di mana? Itu kira-kira apa deh? Di mana? Jangan melebar kemana-mana dulu. Dalilnya di mana? Nah, coba. Oke. Loh, oh jawab dalilnya capek saya Pak Dehe. Nah, Bos, nggak ini capek karena adalah nggak ketemu. Pak Ustadz, saya ada mau nanya ini satu yang belum terjawab sama saya Pak Ustadz. Silakan, Ya. saya buka tutup Boleh, mic, Pak? masalahnya hujan di tempat Nah, saya kan saya noise-nya senang- deras gitu. Sama Pak Ustadz. Silakan, apa pertanyaannya? Boleh Pak Ustadz. Ya. Kemarin saya mengikuti live Pak Ustadz. Bahwasannya Pak Ustadz pernah menyampaikan kalau saya tidak salah, Muhammad itu lebih besar daripada Isa. Benar Pak Ustadz ya? Boleh dibacakan sama saya surah 3 ayat 45 Pak Ustadz? Surah 3 ayat ini. 45. Pak Dehe, izinnya Pak Dehe ya, karena dia nggak udah nggak mau lagi Pak Cokinya dengan Pak Dehe, nggak apa-apa, sama saya dulu Pak Dehe, santai dulu ya. Saya akan biar sekalian cari-cari jawaban dia Pak Ustadz. Boleh. iya, baik, makasih Pak Dehe. Oke, ada apa dengan surah 3 ayat 45 itu? Ya, siapakah Isa itu Pak Ustadz? Sehingga Pak Ustadz pernah menyampaikan kemarin kalau saya tidak salah bahwasanya
Nabi Muhammad besar daripada Isa. Itu kira-kira Pak Ustaz. Mohon penjelasannya. Ya, Anda kan bawa tuh ya Ali Imran ayat 45. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin min husmuhul Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Kan gitu. Anda paham nggak, di situ dia terkemuka, dan ya dia itu terkemuka di dunia dan di akhirat, dan dia adalah salah satu orang yang didekatkan kepada Allah. Kenapa dengan masalah itu? Bukan ada masalah Pak Ustadz, hanya minta pencerahan karena Pak Ustadz pernah bilang kemarin Muhammad lebih besar daripada Yesus. Padahal di dalam beberapa, mohon maaf kalau saya salah, di Al-Quran juga mengatakan bahwasanya Isa itu kalimatullah atau roh Allah atau firman-Nya. Sejalan dengan Bible kami, Yesus sama dengan firman. Baik, Itu kira-kira Pak. saya jawab ya. Ya. Baik, iya. Jadi kayak gini ya. Ya. Untuk masalah Nabi Kenapa sih Isa ini ya. dia terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat? Baik, jadi dia lebih besar daripada Yesus atau Nabi Isa, Nabi Muhammad itu karena Nabi Muhammad itu dia tahu hari kiamat. Oke, hari kiamat hari apa dia tahu. Sedangkan kalau menurut kitab Anda di Bible, yang tahu hari kiamat hanya Bapa, bukan Yesus. Jadi Nabi Muhammad tahu kapan hari kiamat, Bapa tahu kapan hari kiamat, maka saya bilang ya Nabi Muhammad satu dengan Bapa. Lebih baik Kristen nyembah Nabi Muhammad daripada menyembah Yesus yang kagak tahu apa-apa. Kan gitu. Itu penyampaian saya. Gitu. Tapi bukankah di surat 3 ini Pak Ustadz mengatakan Isa Al-Masih adalah orang yang terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat. Jelas bahasa. Salah satu masih banyak orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia salah satunya. Coba baca ayatnya tuh. Wa minal muqarrabin. Dari orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Banyak orang-orang jamak, bukan cuma Nabi Isa, tapi banyak orang-orang yang dekat kepada Allah yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Salah satunya Nabi Isa gitu. Wa minal muqarrabin, jamak tuh, bukan cuma Nabi Isa. Oke. Gitu. Jadi Terima alasannya kasih kayak atas gitu, Pak. Pencerahannya Pak Ustadz. Terus satu lagi, bukankah itu nggak kata masalah, Anda Pak. Nabi Isa itu adalah kalimatullah dan rohullah? Jawabannya betul. Kenapa disandarkan kepada Allah? Karena Nabi Isa itu ciptaan Allah, gitu maksudnya. Kalau disandarkan kepada Allah berarti dia adalah utusan dari Allah atau ciptaan Allah. Kalimatullah, ya, perkataan, kata-kata dari Allah. Allah bukan kata, ya, tapi kata-kata itu dari Allah. Rohullah, roh Allah. Allah bukan roh, tetapi roh itu adalah ciptaan Allah. Jadi itu adalah kata idofah, ya, mudhof, yang disandarkan kepada Allah. Untuk apa? Untuk memuliakan ciptaan tersebut. Contoh kayak gini, ada juga kosakata Baitullah, rumah Allah. Allah itu bukan rumah, tetapi rumah itu adalah rumah Allah. Gitu maksudnya. Jadi itu membantah ya Nabi Terima kasih Isa. atas pencerahannya Pak Ustadz. Sama-sama. Ada lagi, Pak? Lanjut Pak Ustadz. Ada lagi? Ya, terima kasih atas pencerahannya Pak Ustadz. Persoalan masalah Nabi Isa adalah terkemuka di dunia dan akhirat, saya baru mengerti. Kemudian saya juga mengerti bahwasanya Isa itu adalah firman Allah. Firman Allah. Jadi firman Allah yang sejalan dengan kitab Bible,
bahwa Yesus adalah firman yang turun ke dunia dijadikan dunia dan bla 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 bla. Satu lagi Pak Ustadz, kalau saya boleh sharing lagi. Bentar Pak. Berarti Anda nanggung pemahamannya. Bukan cuman bentar, oke, nanti ke kematian Yesus. Bukan cuma Nabi Isa, ya firman Allah. Adam pun juga firman Allah, Pak. Saya pun ya juga dari firman Allah. Nabi Adam itu dia diciptakan dari firman Allah. Dia dibentuk dulu ya, lalu ditiupkan oleh Allah ruhnya. Nah, tuh. Lalu Allah berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama masal Isa 'indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin, tsumma qala lahu kun fayakun." Hiduplah Adam dari firman Allah. Itu bukan cuma Nabi Isa dalam Islam itu. Jadi nggak sejalan dengan Bible, Pak. Nggak sejalan karena bukan cuma Nabi Isa atau Yesus yang dari firman Allah. Semua manusia juga dari firman Allah, Adam juga dari firman Allah gitu. Itu kalau dalam Islam. Itulah bedanya, artinya ada yang sama, ada yang tidak sama Pak Ustaz, dan itu harus kita terima Pak Ustaz. Apa yang terus ada dalam kematian Yesus gimana? Apa juga yang ada di Bible harus kita terima. Kalau persoalan kematian Yesus Pak Ustaz, boleh saya lanjutkan ini tadi ya, nggak bisa ya? Sedikit. Silakan. Gak apa-apa ya Pak Dehe, sebentar ya. Iya Pak Ustaz ya. Ya, jadi ya sebentar aja Pak Dehe ya, minta izin Pak Dehe ya, minta izin ya. Oke. Jadi artinya bahwasannya, tapi kalau di Bible kami Pak Ustaz, firman itu tidak diciptakan. Menurut Bible kami, mohon maaf, ini menurut Bible kami, firman itu tidak diciptakan, tetapi ia bersama-sama dengan Allah. Makanya di Yohanes 1 ayat 1 ini firman itu adalah Allah. Dunia dijadikan olehnya. Itu ada di ayat 10 dan 14, dan sejalan juga dengan apa yang disampaikan oleh para nabi, bahwasanya termasuk keperkataan Yesus, sebelum Abraham ada, aku ada, dan bahkan sebelum dunia dijadikan, aku Yesus sudah ada. Itu kira-kira Pak Ustadz. Artinya perbedaan ini kita nggak usah jadikan persoalan, sama-sama kita imani apa yang menjadi iman kita masing-masing. Kemudian Pak Ustadz, saya masih ya kalau gini Pak, penyaliban. Kalau firman itu dalam Islam kata-kata, artinya firman itu perkataan. Ya, lanjut. Ya, lanjut kita ke apa Pak Ustadz? Bahwasannya kalau saya tidak salah, ada di dalam Al-Quran, bahwasannya Yesus lahir, Isa lahir, dilahirkan, kemudian mati dan dibangkitkan. Ada kata kematian di situ Pak Ustadz. Sementara di kitab kita, ajaran kita Al-Quran, bahwasanya Yesus itu tidak mati, tetapi diserupakan dan diangkat ke surga. Nah, mohon pencerahan Pak Ustadz, persoalan saya kurang tahu ayatnya di mana. Tadi saya sudah catat bahwasanya Isa, berbahagialah, ada ada kata ketika engkau lahir Isa, ya berbahagialah engkau ketika engkau dilahirkan, ketika engkau mati dan dibangkitkan. Kira-kira begitu Pak Ustaz. Baik. Ya, hanya tadi yang dinaikkan Pak Ustaz aja, saya nggak mau berdebat. Ya. Baik. Jadi yang Anda katakan tadi dia dinaikkan, dia tidak mati ya, dalam penyalipan tapi diserupakan. Di satu sisi maksud Anda bahwa Nabi Isa itu tidak mati, tapi di satu sisi dia dikatakan mati, gitu ya? Ya, artinya tercatat, kalau saya tidak salah, mohon maaf, kalau saya tidak salah, di dalam Al-Quran ada kata mati untuk Nabi Isa. Iya, kira-kira begitu Pak. Baik.
Baik Pak, saya jelaskan dulu ya Pak ya. Pertama ya, Nabi Isa itu tidak mati, itu terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Perkataan orang Yahudi, kami telah membunuh Isa putra Maryam utusan Allah. Padahal kata Allah, dia tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya, dan ia diserupakan. Lalu kemana Nabi Isa alaihi salam? Ayat 158-nya, barrafa'ahullahu ilaih, dia diangkat ke hadirat Allah. Di satu sisi Allah katakan Nabi Isa itu di zaman dulu tidak mati. Ingat, ini zaman dulu ya, cerita di zaman dulu. Wa ma qataluhu. Lalu yang kata Anda tadi, Nabi Isa itu dikatakan mati, yaitu di dalam Quran surah Maryam ayat ke-33 yang bunyinya wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan pada hari aku dilahirkan, dan pada hari aku akan dimatikan, dan pada hari aku akan dibangkitkan hidup kembali. Pak, di situ ya, kalau kita melihat bahasa Arabnya wassalamu alayya yauma wulidtu, bahasa Arab itu ada menceritakan yang telah lalu dan ada menceritakan yang akan datang, Pak. Oke. Nah, jadi dikenal masa lalu itu, yang telah lalu itu, telah terjadi itu dikenal dengan kosakata fi'il madhi, kejadian yang telah lalu. Terus kosakata yang akan datang, kejadiannya yang terjadi sekarang atau yang akan datang, itu disebut fi'il mudhari. Jadi kalau kita lihat kosakata Arabnya wulidtu, wassalamu alayya yauma wulidtu, itu adalah yang sudah terjadi di masa lalu. Benar gak Nabi Isa atau Yesus dulu itu telah dilahirkan? Sepakat? Oke, sepakat. Dulu sudah Baik. dilahirkan. Oke. Nah, sekarang kita lihat kosakata lanjutannya. Wa yauma amutu. Amutu ini bukan kejadian yang telah lalu, Pak, tapi yang akan datang nanti. Tandanya seperti apa bahasa Arabnya itu? Karena ada kosakata mudharaah di depannya, anita. Jadi ya, kosakata tersebut menceritakan yang akan datang, bukan yang telah lalu. Jadi Nabi Isa alaihi salam saat ini belum mati, tapi nanti dia akan mati. Gitu maksudnya. Nih ya, saya bukakan aja ya, biar Bapak memahami. Nih, bentar ya. Bentar ya. Maryam 33. Nanti kalaunya saya ini, Pak, ya saya cuma membacakan, gak menampilkan, nanti kan Bapak juga nggak paham. Nih, wassalamu alayya yauma wulidtu. Wulidtu ini Bapak kejadian yang telah lalu. Dia telah dilahirkan di abad pertama. Oke? Nah, wa yauma amutu. Amutu ini bukan kejadian yang telah lalu, tetapi kejadian yang akan datang. Yang dimaksud Nabi Isa itu selamat pada hari ia dimatikan, saat dia turun kedua kalinya nanti. Kematiannya tidak berdarah-darah, tetapi faktor umur, karena dia selamat dalam kematiannya, bukan mati berdarah-darah seperti yang dituduhkan di salib. Jadi saat ini Nabi Isa belum mati, tapi dia akan mati pada saat dia turun kedua kalinya. Gitu, Pak. Nah, mohon maaf Bapak, saya ini dulu ya, saya tutup dulu mic-nya, Pak, Pak Coki ya. Ini dulu ya, saya tutup dulu mic. Doubling Pak Coki. Iya, doubling gitu. Nah, jadi
Sekali lagi ya saya ulang nih. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ini adalah yauma wulidtu, ini hari pada saat Nabi Isa dilahirkan telah lalu, di abad pertama sudah terjadi, fi'il madhi. Terus wa yauma amutu, amutu ini fi'il mudhari', kejadian yang akan datang. Jadi saat ini Nabi Isa dia tidak mati, tapi saat dia datang kedua kalinya nanti baru dia akan wafat atau mati. Matinya dia selamat, yaitu tidak berdarah-darah, tapi faktor umur. Terus juga wa yauma ub'atsu hayya. Jadi di sini dia juga selamat pada hari dia dibangkitkan hidup kembali, yang dimaksud pada hari kebangkitan kiamat nanti. Ini Pak juga kosakata yang akan datang gitu, terjadi nanti gitu pada hari kiamat. Kiamat saat kita dibangkitkan semua. Pada hari kiamat itu Nabi Isa ini selamat di hari kebangkitan. Karena apa? Karena dia akan mengklarifikasi kepada para penyembahnya bahwa dia bukanlah Tuhan, tapi dia menyuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu, Pak. Jadi ayat tersebut dia itu tidak bertentangan, tapi saling mendukung antara ya An-Nisa 157 dengan Maryam 33 gitu. Susah Pak memang kalaunya Anda tidak memahami bahasa Arabnya gitu. Ada fi'il madhi, kata kerja yang telah lalu ya, fi'il mudhari, kata kerja yang akan datang, terus juga ada fi'il amar, kata kerja perintah gitu. Silakan Pak Coki dibuka mic-nya. Hidup kamu. Nah, terdengar Pak Ustaz? Iya Pak, cuma double dan terus Anda ngelak-ngelak gitu. Mohon maaf banget gitu. Kemana Pak Cokinya?